Walaupun dibilangnya ini adalah MacBook Pro M4 14 inch, tapi ukuran aktual dari layarnya itu di 14,2 inch yang memiliki resolusi 3024 kali 1964 pixel. Jadi yang menarik pixel density-nya atau kerapatan pixelnya ini sangat rapat di 254 ppi atau pixel per inch. Jadi ketika dilihat dari jarak sangat dekat pun kita akan susah untuk melihat layar ini memiliki aspek rasio 15,4:10. Jadi kalau dibandingin sama laptop-laptop lain yang memiliki aspek rasio 16:10 atau 16:9, MacBook Pro M4 ini kelihatan untuk tipe panelnya dia menggunakan Liquid Retina XDR dengan teknologi Mini LED. Jadi dia tidak menggunakan teknologi OLED karena Mini LED ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan OLED. Salah satunya Mini LED ini tidak rentan terhadap burn-in dibandingkan OLED. Tingkat kecerahannya, untuk konten standar dynamic range, dia bisa di 600 nits. Sementara untuk high dynamic range, peak-nya atau puncaknya itu bisa sampai 1600 nits. Ini terang sekali ya, karena rata-rata laptop itu di kelas segini biasanya antara 400 sampai 500 nits. Tapi angka 1600 nits itu peak ya, sementara kalau angka sustain-nya, jadi dia bisa bertahan dalam konten high dynamic range itu di 1000 nits. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup sehingga memungkinkan untuk menggunakan laptop ini di suasana yang terang seperti di outdoor tanpa gangguan berarti. Refresh rate-nya ini juga menarik. Dia bisa sampai 120 Hz dengan teknologi ProMotion. Apa itu ProMotion? Nah, ProMotion ini dia akan menyesuaikan refresh rate ketika diperlukan. Jadi ketika lo nonton konten dengan refresh rate 120 Hz atau main game, itu dia akan naik ke 120 Hz. Tapi ketika lo lagi ngelihat sesuatu yang statis, contoh kayak ngetik, word processing, itu dia bisa turun menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak selalu ada di 120 Hz. Dan hal inilah yang membuat efisiensinya meningkat dan baterainya bisa bertahan lama. Untuk akurasi, dia sudah 100% DCI-P3 dengan delta antara 0,2 sampai 0,5. Ini kecil sekali dan akurat sekali. Untuk sRGB dia 100%, untuk Adobe RGB-nya dia berada di antara 89 sampai 94%. Dan memang Adobe RGB ini memiliki standar yang cukup tinggi, tapi angka 89 sampai 94%. Lalu juga memiliki yang disebut True Tone Technology. True Tone Technology itu jadi si display akan menyesuaikan white balance-nya tergantung dari ambient light atau sinar di sekitar kita.